Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Rofi'i, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252091043. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Ngerau 1, kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang ayo dipimpin dulu doanya. Radit, silakan dipimpin. Gerak berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dari suara kalian terdengar semangat dan kebahagiaan, ya. Selanjutnya, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Kira-kira semua yang ada di sini lengkap atau tidak? Jumlah siswa 18. Ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Kalau begitu saya panggil ya. Mulai dari absen 1, Apip Hadir. Nur Rahim, Hadir. Andita Yuardila, Hadir. Anindya Azira. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Satu, dua, tiga. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Mulai pelajaran. Kita tepuk dulu. Tepuk 1. Masih ingat ya berarti? Masih. Saya ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Kemarin kita mempelajari materi tentang berbuat baik, saling menghargai terhadap orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi zakat. Kalian di rumah pernah melihat atau mengamati orang-orang di sekitar kalian itu melaksanakan atau menunaikan zakat? Pernah lihat atau tidak? Pernah. Kira-kira siapa? Orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Mungkin saudara kalian yang punya saudara? Dan yang lebih penting lagi, apakah kalian masa gak zakat? Zakat. Zakat kan ya? Ya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah itu, zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah mulai dari pengertian. Apa itu pengertiannya zakat fitrah? Kedua, waktu pelaksanaannya. Ketiga, bentuk dan ukuran zakat. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya Bapak akan mengingatkan bahwa pelajaran zakat fitrah ini berguna. Berguna untuk siapa? Tentu diri sendiri.
Seperti kata zakat itu artinya suci atau mensucikan di. Kasusnya menjelang Idul Fitri, Andi melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. ayahnya membayar, tetapi Tetangganya ada yang membayar dengan uang. kasusnya Andi itu apa? Bingung, dia sebenarnya bingung melihat tetangganya itu ada yang zakat menggunakan beras. Nah, ayahnya menggunakan beras, sedangkan tetangganya menggunakan uang. Loh, bapakku beras, wong kae kok pakai uang? Emangnya boleh? Nah, itu kasus pertama. Yang kedua, Andi juga bingung. Ia mendengar ada orang yang membayar zakat fitrah setelah sholat Id. Padahal ayahnya itu membayarnya ketika malam hari raya Idul Fitri. Lah, ini kok ada orang membayar zakat setelah Idul Fitri? Nah, ini kebingungan Andi yang kedua. Sekarang Bapak akan, ini kan sudah dibentuk kelompoknya. Nah, nanti saya namai ini kelompok pertama, ya. Ini kelompok kedua, dan yang ini kelompok tiga, dan yang ini kelompok empat. Nah, nanti Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Nah, materi diskusinya itu nanti tiap kelompok berbeda-beda, ya. Yang pertama ini nanti pengertian dan tujuan zakat. Semuanya, yuk dukung kami Nadia Al-Firqatul Najiyah Kids. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند Saya bagikan dulu LKPD dan bahan ajar tiap kelompok. Ini majarnya rodok maju ke apa? Nah, lengkap. Kesimpulannya dari pembahasan zakat fitrah yang secara singkat ini adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Individu kita berzakat itu mensucikan diri. Kita mengeluarkan zakat itu bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi orang-orang yang lemah. 8 golongan tersebut tadi. Nah, marilah kita tunaikan zakat fitrah. Jadi kita belajar ini supaya kita paham dan zakat kita nanti bisa sah, bisa benar, dan ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah. Sekian penjelasan Bapak. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang seperti yang sudah sampaikan Bapak tadi, setiap kelompok sekarang boleh mendiskusikan tentang materi sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi membahas pengertian tujuan zakat. Kelompok 2 tadi membahas tentang waktu wajib zakat fitrah. Yang kelompok 3 tadi membahas ukuran zakat. Yang kelompok 4 membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Sambil membaca. Oke, diskusinya sudah selesai kan? Sudah.
Nah, selanjutnya tiap kelompok akan membacakan hasil diskusi kalian di depan dan teman-teman kita semua akan menyimak dan mendengarkan. Kalau perlu bertanya dan memberi saran. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Ayo, belajar menjadi berani. Kelompok 3 membahas tentang apa? Bentuk dan ukuran. Oke, silakan semuanya maju ke depan. Nah, perkenalkan dirinya ya, kelompoknya. Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu orang yang wajib bayar zakat dan bentuk ukuran zakat. Orang yang wajib membayar zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka atau hamba sahaya, asalkan memenuhi syarat berikut. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami, yaitu waktu zakat fitrah. 1. Waktu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi wajib bagi seseorang muslim sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, malam 1 Syawal. Artinya siapapun yang masih hidup saat itu dan memiliki kelebihan makanan wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungnya. 2. Waktu pelaksanaan zakat fitrah. Para ulama membagi waktu pelaksanaan zakat fitrah menjadi beberapa kategori. A. Waktu mubah boleh dimulai sejak awal Ramadan. Kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang zakat orang yang berhak menerima zakat fitrah. Berikut 8 golongan penerima zakat fitrah. Orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Miskin, orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Amil, orang yang mengelola, mengumpulkan, mencatat, dan menyalurkan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk pensucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa Ramadan. Zakat berarti tumbuh, suci, dan berkah. Fitrah berarti kesucian atau keadaan asal manusia. Jadi zakat fitrah berarti zakat untuk menyucikan diri dan mengembalikan manusia pada fitrah. Dan saran juga untuk kita semua dalam ketika setelah berdiskusi menyampaikan ke presentasi itu kalau bisa memberi kesempatan kelompok lain untuk bertanya atau menambahi, jangan langsung kembali ke tempat duduk. Jadi ini bisa digunakan untuk bahan refleksi kita untuk pembelajaran ke depan. Refleksi selanjutnya kita mengingat-ingat dari sejak awal tadi sampai sekarang. Apa yang kita ketahui tentang zakat fitrah? Yang harus kita tunda setelah sholat Idul Fitri. Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Siapa namanya? Dahlia, oke. Jadi jawaban yang spesifik diberikan oleh sahabat kita. Itu LKPD ada beberapa soal yang boleh kalian pekerjakan mulai dari pilihan ganda sampai analisis ayat. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke Bapak. Kan Bapak cek. Oke, bagus. Oke, kelompok. Ini yang satu saja. Yes. Iya, simpan dulu ini. Oh ini.
ini aja. Oke. Terima kasih karena waktunya sekarang sudah menunjukkan akan habis. Mari kita akhiri pelajaran hari ini sambil kita melihat besok kita akan mempelajari apa. Kira-kira kita akan mempelajari apa minggu depan? Zakat mal. Berarti kamu sudah membaca daftar isinya dong? Oke, bagus. Berarti minggu depan kita akan belajar tentang apa? Zakat mal. Nah, masih ingat zakat fitrah ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya zakat fitrah itu satu, mensucikan diri dari hal-hal kotor dan dosa ketika bulan suci Ramadan, dan tujuannya adalah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sekarang Bapak juga berterima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif dalam diskusi kelompok tadi. Dan untuk anak-anak yang mungkin masih belum bisa mengimbangi belajar hari ini, ditingkatkan lagi semangat dan disiplin belajarnya. Semoga bisa mengikuti pelajaran lebih baik ke depannya. Nah, sekarang dipimpin doanya. Siapa yang menyiapkan? Kita berdoa sebelum pulang. Oke, berdoa dulu. Doa dimulai. Wal asri innal nalafi husrin illa ladina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid wa qina adzabannar. Amin ya Rabb. Untuk bukunya boleh ditutup ya, dirapikan dulu. Nah, pesan Bapak, ketika di rumah tetaplah semangat belajarnya ditingkatkan, tetap disiplin dan berjaga dan bersikap baik ketika bertemu dengan orang lain. Saya akhiri pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.